menjamah kita pribadi lepas pribadi. Kalau saudara percaya, kenapa kita nggak lakukan itu, saudara? Oleh sebab itu saya terus ingin memperlengkapi kita semua dan melatih kita untuk kita hidup dalam pujian dan penyembahan. Hatiku tenang, haleluya. Oh, Bapak Ibu percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi tenang. Amin. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang terang lembut. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang. Boleh naikkan satu nada lagi, boleh? Kita sesuaikan harmoninya, saudara. Tunggu dulu, sesuaikan dulu harmoninya. Hatiku tenang berada dekatmu, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Mana singer saya, maju kan? Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Mari katakan haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami
untuk kami datang dan hadir di rumah Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Mari 1-2 menit kita menyembah Dia, saudara. Amin. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima Fire of Worship. Bagi saudara yang pernah hadir di Fire of Worship, ya hari Selasa 2 jam kita hanya duduk, kita hanya menyembah, kita hanya memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, saya banyak mendengar kesaksian, ya perkara-perkara ajaib terjadi bagi setiap peserta yang hadir di dalam Fire of Worship. Dan saya percaya pagi ini Bapak Ibu, ya anak-anak rohani saya, engkau akan mengalami jamah Tuhan, engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji Dia, apapun masalah pergumulan, dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih buat tim pemusik dan tim pemuji, ya. Boleh kembali ke tempat duduk. Haleluya.
Sementara kalorit tetap stay dan dengan lembut ya mengiringi firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi ini. Boleh mic-nya dinaikkan sedikit, volume bassnya ditambahin. Pagi ini saudara, ya saya rindu kita akan dengar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan apa sih yang membuat kita tetap kokoh, tetap teguh, tetap kuat dalam pengiringan iman percaya kita, yaitu firman Allah. Ya, jadi firman Tuhan itu asupan. Ya, jadi tadi Bu Nono bilang kalau Grace kemarin kurang fit, ya, hampir-hampir gak bisa melayani Tuhan. Lalu Bu Nono tanya, Grace makan apa? Ya, mungkin obat-obatan kah, atau mungkin vitamin kah, atau mungkin istirahat sejenak. Nah, firman Tuhan itu asupan buat kita. Jadi jangan pernah kita bosan, ya. Selalu ada kerinduan, selalu ada haus dan lapar. Karena firman Allah itu kalau saudara baca di dalam Alkitab, firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Manusia hidup tidak bergantung kepada berkat jasmani saja, saudaraku. Walaupun kita butuh berkat materi, tapi manusia harusnya dia sadar dia bergantung sepenuhnya akan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu mendatangkan pertolongan, mendatangkan mujizat, mendatangkan keselamatan, bahkan kebutuhan-keperluan kita dapat tercukupi dan terpenuhi. Ingat Bapak Ibu, 5 roti 2 ikan, berapa orang yang diberi makan? 5.000 orang. Dan itu baru laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi jangan pernah kita bosan akan firman Allah. Buka telinga kita lebar-lebar, ya. Dan selalu saya katakan, ya, ada banyak orang ketika dia lemah, ketika dia putus asa, ketika dia kehilangan harapan, ketika dia dengar firman, dia seperti mendapatkan satu kekuatan dan penghiburan yang baru dalam hidupnya. Saudara bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah, kita langsung buka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Wow, Billy, minta maaf nih, lupa kirim ayat ini ke Billy. Tapi bisa langsung gerak cepat ya Bill. Nah, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 saudara. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dengar baik-baik apa kata firman Allah. Yes, ya. Ternyata Billy bisa quick respon, ya, gerak cepat. Di dalam ayat 13 Alkitab bilang begini, kita baca bersama-sama, kelihatan Bapak Ibu, ya. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Lanjut. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya atau melewatinya. Nah, pagi ini saya akan bicara tentang sesuatu yang sangat menarik saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-13 ini saudaraku, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ada beberapa anggapan orang bahwa angka 13 itu angka yang gak baik saudara. Ada orang mungkin ya tanpa sadar kita mungkin punya satu mindset, satu pemahaman bahwa angka 13 itu angka yang gak baik. Enggak saudaraku, saya mau katakan di dalam Tuhan semua angka baik. Amin ya. Bahkan ada beberapa lift di hotel, lift di apartemen yang gak ada angka 13 saudara. Nah, kita sebagai anak Tuhan, apakah kita mempercayakan hal itu? Enggak ya. Semua angka baik ya. Semua angka bagi kita gak ada yang tidak baik. Nah, kembali ke dalam Alkitab saudara, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, gak secara kebetulan jatuh pada ayat yang ke-13 saudaraku. Nah, pagi ini saya akan bicara tentang pencobaan.
Nah, saya mau tanya, siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan dalam hidupnya? Ya, kalau saya bertanya kepada kita, saudara, pasti yang kita bilang begini, jujur kita bilang begini, bukan satu, bukan dua, banyak pencobaan yang saya alami. Ya, inilah kehidupan Bapak Ibu. Ya, suka nggak suka, senang nggak senang. Kadang-kala pencobaan itu, saudaraku, terjadi mungkin karena kesalahan kita, bisa, saudaraku. Itu kalau karena kesalahan kita, ya kita harus perbaiki. Dan yang kedua, jangan kita ulangi kembali. Atau saudaraku, pencobaan yang kita alami itu karena seizin dari Tuhan, ya enggak? Nah, saya melihat Bapak Ibu, dua-dua ini saudara, baik pencobaan, baik masalah yang terjadi karena kesalahan kita, atau mungkin karena seizin dari Tuhan, kadang-kala itu membuat kita nggak kuat kita hadapi, saudara. Dan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya kecewa, lalu kemudian marah, emosi, gak terima, saudaraku. Lalu ujung-ujungnya apa yang terjadi, saudaraku? Ujung-ujungnya tinggalkan gereja, ujung-ujungnya tinggalkan pelayanan, dan yang lebih parah lagi, ujung-ujungnya tinggalkan Tuhan. Dan ini tidak sedikit terjadi, saudara. Nah, makanya saudara, saya berdoa pagi ini supaya apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, anak-anak rohani saya, dan kita belajar akan firman Tuhan, supaya kita sebagai anak Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Supaya kita tetap kokoh berdiri. Apapun yang terjadi, kita maju terus bersama dengan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan, haleluya. Kembali kepada firman Allah, saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak dikatakan luar biasa, tidak. Biasa, saudaraku. Jadi kalau andai kata kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami pencobaan dalam hidup, kita mengalami kesusahan. Mungkin saudara hari-hari sedang mengalami masalah keuangan, materi, dan segala macam, saudaraku. Itu bukan hal yang luar biasa. Ibarat kata bukan sesuatu hal yang menakutkan kita, saudara. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Bahkan kalimat selanjutnya bilang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wow, saudara, ya, yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau seorang anak kecil dia sanggup memikul berat beban 10 kilo, maka kita sebagai orang tua tidak akan pernah memberikan beban kepada anak kita lebih dari 10 kilo. Kenapa? Karena kalau kita kasih beban lebih dari 10 kilo, maka anak kita gak kuat untuk memikulnya, memanggulnya, saudaraku. Demikian Tuhan dengan kita. Jadi dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Makanya ayo Bapak Ibu, kita bukan anak kecil lagi dalam hal rohani. Kita adalah orang yang sedang akil balik menuju kepada kedewasaan. Jangan pernah nanti saya dengar ketika saudara mengalami masalah, tantangan, pergumulan hidup ini, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit emosi, sedikit marah. Ya, marah sama Tuhan, marah sama keadaan, marah sama diri sendiri. No, tidak. Ya, enggak. Karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Saya punya pemikiran begini Bapak Ibu, selama kita hidup, selama kita nempel dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tantangan, masalah, pergumulan hidup, apapun itu saudara, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Kita bisa hadapi itu, kita bisa bisa lewati itu, saudaraku. Walaupun mungkin kadang-kala ada tangisan, ada teseran air mata, ada cucuran air mata. Ada saat kita berkata, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan sudah saya gak mampu. Gak apa-apa saudara, kita manusia, kita bukan robot, kita bukan superman, kita bukan superwoman. Robot aja kerja 24 jam satu hari, alat-alatnya, mesinnya juga bisa rusak, apalagi kita saudara. Maka dari itu Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Nah kalimat selanjutnya bilang apa saudara? Sebab Tuhan setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wow, ini ayat firman Tuhan sangat indah sekali, saudara. Dikatakan begini, Tuhan itu setia. Saudara percaya Tuhan kita setia? Bahkan dia buktikan kesetiaan Tuhan sampai mati di atas kayu salib, ya kan? Jadi kesetiaan Tuhan itu gak perlu dipertanyakan, gak perlu diragukan lagi, saudara. Karena dikatakan karena Tuhan itu setia, maka ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sekali lagi dikatakan Tuhan tidak mengizinkan pencobaan itu, saudaraku, ya, itu melampaui kekuatan kita. Jadi kalau misalnya masalah mungkin sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah mengizinkan itu. Ibarat kata seperti yang kita punya anak, kita gak akan pernah kasih beban untuk anak kita, untuk dia mangkul beban ini melebihi kekuatannya, melebihi daya tahannya, saudara. Itulah Tuhan terhadap saudara dan saya. Saudara bisa katakan amin? Bahkan kalimat selanjutnya bilang begini, pada waktu kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, menghadapinya, menjalankannya, bahkan melewatinya. Cakep banget, saudara. Ya, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi mari Bapak Ibu, ya, bisa nggak pagi ini saya sebagai Bapak Gembala saudara, bisa nggak pagi ini dalam hati kita, dalam pikiran kita, saudaraku, ibarat kata begini, selalu ada jalan keluar buat kita. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Ibarat kata nggak ada yang namanya tertutup atau kiamat buat kita. Makanya selalu saya bilang begini sama beberapa anak Tuhan, untung kamu jadi orang Kristen, untung kamu jadi anak Tuhan, untung kamu jadi pengikut Yesus. Kenapa? Gak ada istilah kata terlambat, gak ada istilah kata kiamat, gak ada istilah kata jalan tertutup buat kita. Kenapa? Ini alasannya, ini jawabannya, ini ayatnya buat kita. Karena dikatakan pada waktu kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Cakep gak saudara? Dahsyat gak saudara? Ya gak? Ikut Tuhan gak ada istilah kata jalan tertutup. Jadi anak Tuhan, jadi pengikut Yesus gak ada istilah kata depan buntu, belakang buntu, kiri kanan buntu, gak ada. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada pengharapan, selalu ada penghiburan buat kita, selalu ada mujizat buat kita. Saudara bisa katakan amin? Haleluya. Ya. Nah, saya akan berikan 2 contoh supaya saudara bisa bisa membandingkan, bisa merenungkan, dan bisa memahami ayat firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada pagi ini. Yang pertama saudara, kita buka dalam 1 Samuel. Kita lompat ke perjanjian lama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Ya enggak? Perjanjian lama, kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 saudara, ya. Dan ayat yang ke-6. Bisa langsung tampilkan Billy. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sambil nanti Billy menampilkan ayat ini di TV monitor. Demikian bunyi firman Allah. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, kalimat yang terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, saudara, contoh yang pertama buat kita, bagaimana seorang anak Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, ketika dia diperhadapkan bukan masalah yang ringan, bukan tantangan yang encek-encek, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6 ini, saudaraku, ya enggak? Ya, dan sudah ditampilkan oleh Billy. Daud sangat terjepit, ya,
Ketika saya cek ke dalam bahasa Inggris saudaraku, kata sangat terjepit itu ditulis greatly distressed. Nah, greatly distressed ini artinya apa Bapak Ibu? Stres yang sangat hebat. Saya mau tanya kepada kita pagi ini, siapa yang sedang alami stres hari-hari ini? Halo, saudaraku? Semuanya gak pernah ngalami stres. Semuanya happy-happy aja. Kalau emang itu benar, puji Tuhan saudara. Tapi jujur, siapa yang gak pernah ngalami stres? Kita ngalami stres. Siapa yang gak pernah ngalami saudaraku? Nah, satu contoh yang dikatakan di dalam Alkitab, Daud sangat terjepit. Kenapa dia terjepit? Karena rakyat ini adalah pengikut-pengikut dia saudara. 400 orang bergabung dengan Daud dan menjadi pengikut yang setia. 400 orang ini belum lagi istri dan anak-anak mereka. Jadi kurang lebih ribuan orang bersama dengan Daud, dan Daud bertanggung jawab atas kehidupan mereka satu persatu. Nah, ketika sesuatu masalah terjadi Bapak Ibu, tempat tinggal Daud dan para pengikut-pengikutnya diserang oleh musuh, dan anak istri mereka, harta benda mereka dijarah saudaraku, dan jadi tawanan anak istri mereka. Pengikut-pengikut Daud marah sama Daud. Bahkan kalau saudara baca, mereka mau melempari Daud. Mereka menumpahkan kemarahan, emosi, kekesalan, sakit hati, kecewa. Mereka mau lemparkan itu semua kepada Daud. Makanya dikatakan Daud sangat terjepit. Kata sangat terjepit itu ditulis greatly distressed. Stres yang sangat hebat saudara. Kalau mungkin orang lain mungkin udah bunuh diri saat itu. Untuk Daud bukan orang lain saudara. Nah Bapak Ibu, dengar baik-baik. Di tengah situasi kondisi yang begitu sangat hebat tekanannya saudara, ya, pernah Bapak Ibu, ya, orang-orang nyalain saudara, pernah nggak saudara jadi kambing hitamkan? Gara-gara kamu sih, gara-gara kamu kita jadi susah. Gara-gara dia. Gak pernah bilang gara-gara saya, gak pernah saudaraku. Selalu gara-gara orang lain. Kita disalahkan saudaraku. Kita apalagi saudaraku, ya, dikambing hitamkan saudaraku. Nah saat seperti itu saudara, ya mungkin kita marah, emosi, kita mau balas saudaraku. Dan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang gagal di area ini saudara. Greatly distressed. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang bunuh diri. Bisa nggak? Bisa. Keadaan yang udah sangat tertekan begitu hebat, sehingga naluri sehat nggak bisa lagi menjadi pegangan dalam hidup ini. Belum lagi tipu daya bisikan dari setan. Nah itu semua menjadi satu cobaan yang sangat berat. Nah saudara perhatikan kalimat yang terakhir. Di ayat ini dikatakan ketika Daud sangat terjepit, apa yang Daud lakukan saudaraku? Apakah dia marah? Apakah dia balas orang-orangnya? Apakah dia salahkan Tuhan? Apakah dia marah sama Tuhan? No, tidak. Yang Daud lakukan apa saudaraku? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang indah saudara. Ini yang cakep. Harusnya itu yang harus kita lakukan. Di saat kita terjepit, di saat kita mengalami pencobaan yang berat, kita nggak salahkan keadaan, kita nggak salahkan gereja, kita nggak salahkan istri kita nggak salahkan orang tua kita nggak salahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun mungkin bisa salah satu penyebab dari mereka yang membuat saudara terpuruk, yang membuat kita mungkin tertekan saudaraku. Daud bisa aja. Tapi yang Daud lakukan indah banget saudara. Apa yang Daud lakukan? Di tengah situasi dia terjepit, saudaraku, dia difitnah, dia dipersalahkan saudaraku, dia dipojokkan, dia disudutkan, dia dihakimi saudaraku. Apa yang Daud lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Apa maksudnya saudara? Begini Bapak Ibu, di saat Daud dia dalam keadaan stres yang berat, dia lari kepada Tuhan. Halo, makanya ayo Bapak Ibu, ya, jangan kau pernah jauh dari Tuhan. Masalah boleh bertubi-tubi, tantangan cobaan membuat kita stres. Ya enggak, kalau udah stres berat, biasanya apa yang timbul? Emosi yang gak karuan saudara, amarah yang meledak-ledak. Ya enggak. Jadi ibarat kata, kalau mungkin ada di antara keluarga kita ada yang seperti itu, saat itu mungkin dia jadi api saudara. Jangan saudara jadi bensin. Kalau saudara jadi bensin, api itu akan tambah besar. Apa yang saudara lakukan? Saudara harus jadi air, supaya api itu setidaknya tidak membesar, tapi dengan air itu api itu akan mengecil dan api itu akan padam. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kembali kepada firman Tuhan saudara, Daud menguatkan hati kepercayaannya kepada Tuhan. Disitulah letak kemenangan Daud. Disitulah letak Daud mengalami yang namanya apa saudaraku? Dia mendapatkan jalan keluar. Ibarat kata begini, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia nggak bilang begini sama pengikutnya, ya udah kalau kamu nggak suka sama saya, pergi sana. Tidak Bapak Ibu, ya enggak. Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak balas amarah dengan amarah. Dia tidak balas emosi dengan emosi. Dia tidak balas sakit hati dengan sakit hati. Tidak. Tapi dia balas itu semua dengan apa? Dia lari kepada Tuhan. Dia menguatkan hati kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin ya, makanya Tuhan bilang apa sama Daud? Dia bilang, tidak pernah kujumpai seorang anak Tuhan, seorang hambaku yang lembut hatinya. Siapakah yang lembut hatinya saudaraku? Daud. Mari Bapak Ibu kita belajar. Pagi ini saudara, kita belajar kepada satu orang tokoh yang luar biasa, yaitu Daud. Ya, saudara, ketika engkau stres, ketika engkau tertekan, ketika engkau mengalami pencobaan yang berat, apa respon kita? Apa jalan keluar kita saudara? Apa way out kita? Kita balas, kita marah, salahkan Tuhan, salahkan ini, salahkan itu. Saudaraku, apakah itu? Ternyata itu yang sering kita lakukan. Tapi kalau Daud beda Bapak Ibu. Dia lari kepada Tuhan. Dia menguatkan hati kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak ada istilah kata kecewa dengan Tuhan. Tidak ada istilah kata mempersalahkan Tuhan saudaraku. Gak ada kamus dalam hati pikiran Daud untuk dia lakukan itu. Makanya gak heran Daud kemanapun pergi, Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam dia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara mau menang gak atas hidup ini? Saudara mau menang gak? Mari belajar bersama-sama. Di saat engkau terjepit, engkau tidak patah arang, putus harap. Tapi di saat kita terjepit, di saat pencobaan berat menimpa kita, yang firman Allah katakan itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dengar baik-baik. Justru saya bilang begini, ya, di balik pencobaan ada berkat yang menanti saudara. Amin saudaraku. Tanpa salib tidak ada mahkota. Ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari, jangan karena engkau mengalami tantangan masalah yang berat, engkau mulai undur. Engkau mulai ogah-ogahan. Engkau mulai setengah hati. Berarti mohon maaf saya akan bilang begini, saudara cemen. Saudara belum apa-apanya kalau begitu ya. Saudara masih bayi, gak pernah mau naik kelas, gak pernah mau dewasa. Mau saudara bayi terus. Kalau saudara punya anak baru lahir, mau saudara anak saudara bayi terus. Mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bayi terus. Pasti gak ada orang tua yang mau anaknya seperti itu. Dia mau anaknya bertumbuh sehingga ambil balik dan dewasa. Itulah maunya Tuhan. Makanya ayo Bapak Ibu, ya enggak, saya mau ajar saudara, saya mau bentuk saudara belajar seperti Daud. Ya enggak,
Gak ada istilah kata cengeng, gak ada istilah kata sedikit mental kita Bapak Ibu. Kita harus punya mental yang militan saudaraku. Tantangan masalah pergumulan berat, yes. Saudara mau nangis, nangis gak apa-apa. Menjerit sama Tuhan gak apa-apa. Berseru, teriak sama Tuhan gak apa-apa. Tapi iman percaya kita gak pernah luntur. Kita berikan tepuk tangan buat kita. Itu baru Bapak Ibu orang Kristen yang sejati. Bukan abal-abal, bukan kaleng-kalengan saudara. Daud Bapak Ibu. Ya, nah, orang begitu banyak pengikut, bukan orang luar, orang dalam mau bunuh dia, mau lempari dia dengan batu saudaraku. Ibarat kata Daud gak ada lagi harga dirinya saat itu. Ya, tapi Daud dia tidak balas kejahatan yang kejahatan. Justru dia menguatkan hati dan kepercayaannya. Itu yang kita harus lakukan. Amin Bapak Ibu. Saudara bisa katakan amin. Wow, itu baru yang pertama Bapak Ibu. Masih ada 10 poin. Bilang kiri kanan, masih ada 10 poin. Ini baru pertama saudara. Selesai bisa jam 1 siang saudara. Yang kedua, nah ini gak kalah hebat saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Mana Lin? Musiknya ya. Gitu dong ya. Jangan-jangan Olin menyimak khotbah Bapak Gembala sampai membuat Olin terlelap ya enggak. Haleluya. Kisah Rasul 16 saudaraku. Ini saya sangat senang. Ini favorit saya Bapak Ibu. Kisah Rasul 16 ayat yang saya mulai ayat baca 19 ya, supaya saudara bisa tahu kronologinya. Kepala penjara Filipi ya. Kisah Rasul 16 mulai ayat yang ke-19 Bil. Nanti terus 20, 21, 22, 23, 24 hingga ya sampai 24. Saya akan bacakan kenapa Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Saya mulai baca ayat 19 saudaraku ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, kenapa saudaraku Paulus ditangkap lalu diperhadapkan kepada kepala daerah ya, ibarat kata kalau sekarang Kapolres lah atau Kapolda saudaraku ya. Kenapa? Karena pelayanan Paulus dan Silas ketika mereka melayani di Filipi, ada beberapa anak gadis yang punya dalam tanda petik ya, punya kelebihan itu sebagai peramal, dukun. Jadi dia bisa meramal sehingga mendatangkan uang untuk tuan yang yang punya anak-anak ini saudara. Jadi penghasilan. Nah, ketika anak-anak itu yang punya dalam tanda petik roh tenung, roh peramal, roh setan dalam diri anak itu diusir keluar oleh pelayanan Paulus dan Silas. Nah, bosnya anak-anak ini marah saudara. Kenapa? Karena mereka tahu anak-anak mereka udah gak bisa lagi mendatangkan penghasilan. Mereka gak punya lagi kekuatan untuk meramal karena setan dalam diri anak-anak itu sudah diusir keluar oleh Paulus. Marahlah bos-bos anak ini sehingga Paulus Silas ditangkap, dihadapkan kepada penguasa negeri itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Mereka mengajarkan adat istiadat dan kita sebagai orang Roma atau Rum tidak boleh menerima atau menurutinya. Saudaraku, difitnah saudaraku Paulus dan Silas, dituduh sesuatu yang mereka tidak lakukan saudara. 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas, lalu mendera mereka. Mendera itu dicambuk saudaraku, dipukul ya. Lalu mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat. Nah saudara, ini yang dialami oleh Paulus dan Silas.
Berulang-ulang kali saya katakan dalam khotbah yang sama, kenapa Paulus dan Silas di penjara? Bukan karena mencuri di pasar, bukan karena melakukan tindakan kriminal, tapi mereka di penjara karena mereka memberitakan firman jalan kebenaran dan mereka mengusir setan. Kadang-kadang setan gak suka, saudara. Setan memprovokasi orang-orang yang akhirnya orang-orang itu bisa menyerang kita, memfitnah kita, menyakiti kita, saudara. Saya mau tanya pagi ini, pernahkah saudara alami yang kurang lebih seperti dialami oleh Paulus dan Silas? Mungkin begini Bapak Ibu, saudara bilang begini, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, tapi kenapa kok masalah ini gak selesai-selesai? Kenapa kok saya bisa jatuh dalam pencobaan? Kenapa kok keuangan saya kok semakin menipis? Kenapa kok saya sakit? Pernah gak saudara alami? Atau pernahkah kita bertanya sama diri kita tanpa sadar? Saya yakin kita semua pernah. Nah, ketika kau mengalami seperti itu, apa respon kita? Apa tindakan hati iman percaya kita? Survei membuktikan tidak sedikit akhirnya orang itu kecewa. Kecewa sama gereja, kecewa sama imannya, dan ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Bisa gak? Sangat bisa. Atau mungkin Bapak Ibu, akhirnya kita tetap ke gereja, tapi semangat kita udah mulai berkurang. Udah mulai gak seperti waktu pertama kali cinta Tuhan mati-matian. Sekarang ya karena ditugasin aja saya datang. Kalau gak ditugasin saya gak mau datang lagi. Itu Bapak Ibu. Nah, dengar baik-baik apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, saudara. Di tengah keadaan yang seperti Daud, greatly distressed. Saudaraku, kalau Daud cuma hanya mungkin perasaannya dilukai, tapi kalau Paulus dan Silas bukan hanya perasaan dilukai, tubuhnya juga disakiti, saudara. Dia didera, dia dianiaya, dia dipukul, mereka dipermalukan, mereka direndahkan, mereka diborgol kaki tangan mereka. Dengar baik-baik, saudaraku. Haleluya. Di tengah situasi kondisi seperti itu, kira-kira apa respon saudara terhadap gereja, terhadap iman saudara, terhadap Tuhan? Nah, yang terakhir, ayat 25-26 dia. Ayat 25-26 bilang begini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika mereka lagi sedang berdoa, menyembah, memuji Tuhan, ayat 26 bilang begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, heran, dahsyat. Orang bilang mantul, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Dengar baik-baik. Harusnya Paulus dan Silas marah. Harusnya Paulus dan Silas saling menyalahkan. Paulus bilang, gara-gara kamu Silas. Dan Silas gak mau kalah, gara-gara kamu Paulus kita dipenjarakan. Harusnya Paulus dan Silas kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena baru saja mereka melayani, baru saja mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Anak-anak perempuan yang punya roh perdukunan mereka lepaskan, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, bukan dipuji, bukan diberkati, bukannya dapat persembahan kasih, malah sebaliknya dia dibully, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, diborgol, dibelenggu kaki dan tangan mereka. Nah, apa yang Paulus lakukan? Apa yang Silas lakukan? Alkitab mengatakan pada waktu tengah malam, dalam keadaan tubuh yang sakit, dalam keadaan kondisi mental yang terpuruk mungkin, Paulus dan Silas menaikkan doa pujian dan penyembahan.
Ibarat kata begini saudara, Paulus dan Silas masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Wow. Kira-kira kita gimana saudara? Perjalanan hidupmu sampai hari ini. Di tengah situasi kondisi yang lagi sedang susah, bisa nggak kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Bisa nggak saudara masih bisa tersenyum dan kita berkata Tuhan Yesus baik? Dan dengar, selalu Tuhan bilang begini, di balik ada awan yang gelap, ada pelangi indah yang akan bersinar menyinari kita. Ada harga yang kadang-kala kita harus bayar. Gak akan selamanya orang benar itu jatuh sampai tergeletak. Ada satu ayat yang saya mau katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya doakan Bapak Ibu, perjalanan hidup kita mungkin masih panjang ke depan. Saya doakan jangan ada di antara kita yang akhirnya karena satu hal, karena satu masalah pergumulan, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah terjadi saudara. Kenapa? Karena kita anak Tuhan itu mahal harganya. Kesusahan boleh datang, masalah boleh menghimpit, pencobaan boleh melanda hidupmu. Tapi satu hal, iman percaya kita tidak pernah goyah. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa pakai masalah, cobaan, pergumulan, kesusahanmu. Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa putar balikan itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita berikan tepuk tangan. Selalu saya bilang begini, never give up. Amin. You never walk alone. Kita gak pernah jalan sendiri saudara. Makanya Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang dapat memberikan kekuatan kepadaku. Sesulit-sulitnya hidupmu hari-hari ini, mungkin kau mengalami keuangan yang terpuruk, mungkin kau mengalami masalah kehidupan ini itu dan sebagainya. Satu hal, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Kuatkan hatimu seperti Daud. Di saat Daud terjepit, dia menguatkan hati kepercayaannya kepada Tuhan. Dia cari Tuhan, dia lari kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu yang benar. Ketika kau terjepit, ketika kau stres, lari kepada Tuhan. Ketika kau stres, mungkin kau punya mobil, kau ke puncak nginep 2-3 hari. Mungkin happy di sana, pulang kembali, stres lagi saudara. Bahkan kadang-kadang mau ke puncaknya kita stres. Kenapa? Macet beria-ria saudara. Udah stres tambah stres saudara. Ya kan? Bukan itu way out-nya, bukan itu jalan keluarnya. Duduk di bawah kaki Tuhan, nangis di bawah kaki Tuhan. Lakukan itu saudara. Cerita sama Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu. Cerita sama Tuhan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Cerita sama Tuhan apa yang menjadi kecemasan dirimu. Cerita sama Tuhan. Dengan pengalaman saya, Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Bukankah ayat firman Allah berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Amin. Dan saya mau tambahkan, Tuhan punya 1001 jalan untuk saudara. Yang terpenting, apa yang harus kita lakukan? Lari sama Tuhan. Bukan salahkan si A si B, bukan kecewa, bukan apalagi saudaraku mundur, bukan. Mungkin perjalanan hidup kita seperti orang lagi sedang berlari. Ada saat kita berhenti. Berhenti bukan berarti mundur, jangan. Berhenti untuk ambil napas. Setelah itu lari lagi. Paulus dan Silas dalam keadaan tubuh yang sakit, mereka tidak bersungguh-sungguh tuh sama Tuhan, tidak. Justru mereka menaikkan syukur. Mungkin kalau orang lain bilang, gila itu Paulus Silas ya. Gila kali mereka berdua. Ya enggak. Bukannya ngelawan, diam aja. Ya enggak berontak. Gila kali dia ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang di dunia kadang-kadang lihat kita, ih orang kok begitu ya. Itulah kita. Bapak Ibu, kita bersyukur jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak pernah sendiri. Amin.
Saat beban, saat masalah, saat intimidasi, engkau difitnah, engkau mungkin dihakimi. Kita nggak usah melawan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan jadi hakim buat kita. Kita berikan tepuk tangan, saudara. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin dari Tuhan. Haleluya! Makanya kenapa saya percaya ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Seperti Paulus dan Silas, ketika mereka menaikkan doa, pujian, dan penyembahan, apa yang terjadi? Tuhan kirim gempa, dan gempa itu yang melepaskan belenggu borgol yang mengikat tangan dan kaki mereka. Kalau gambar rohaninya, arti rohaninya, belenggu yang mengikat hidup saudara, entahkah itu masalah, entahkah itu cobaan, entahkah itu kekhawatiran, entahkah itu ekonomi yang terpuruk, itu seperti belenggu yang mengikat tangan dan kakimu, akan terlepas ketika Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya kepada kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Tidak salah saya berkata, di balik pujian, doa, dan penyembahan ada pertolongan dari Tuhan. Amin. Lari kepada Tuhan, cari gereja Tuhan, nangis di bawah kaki Tuhan, teriak panggil nama Tuhan. Percayalah, tidak akan pernah dibiarkan orang benar jatuh sampai tergeletak. Dan kita dapat berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Kata ku tanggung artinya ku hadapi dan ku jalani dan ku lewati. Bukan dengan kekuatanku, tapi kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Saya berdoa kiranya firman Tuhan pagi ini membangkitkan semangat dan iman kita. Mari saya jemput kita bagi berdiri. Oh Jesus, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, dan amat baik. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyi pujian yang saya sangat diberkati. Berkali-kali Kau menolong. Bisa singer Pak ya? Mari nyanyikan dari awal saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi ini yang kita dengar itu mendarat di hatimu, pribadi lepas pribadi. Dan apabila ada di antara saudara yang mau didoakan, jangan malu-malu, angkat tanganmu ketika nanti saya akan instruksikan. Saudara angkat tanganmu dan saya akan doakan saudara. Mari nyanyikan pujian ini. Tim musik siapkan alunan musiknya. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan yang kita sedang dengar. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Dan mengucap syukur. Oh haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, ada saat, ada waktu engkau alami ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan.
Mungkin keadaanmu minggu-minggu ini seperti Daud atau seperti Paulus dan Silas. Engkau difitnah, engkau disalahkan, engkau lagi sedang terpuruk, keuanganmu terpuruk, mata pencarianmu lagi sedang susah. Apakah itu cobaan? Ya, itu cobaan, itu tantangan, itu pergumulan. Atau mungkin ada di antara saudara hari ini, kau sedang mengalami beban yang berat. Mungkin kau berkata, sudahlah, saya mau tinggalkan ini semua saja. Mulai muncul ketiada pengharapan, keputusasaan. Mulai kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita udah gak bisa lagi tersenyum, apalagi mengucap syukur. Yang ada adalah sakit hati, kecewa, marah, bersungut-sungut. Mari pagi ini saudara pandang Tuhan. Dia bukan Tuhan sekedar hanya mati buat kita, tapi Dia Tuhan setia untuk kita. Bukankah ada satu ayat mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Never give up, saudara. You never walk alone. Engkau gak pernah, kita gak pernah jalan sendiri. Mari, apabila ada di antara saudara yang mungkin engkau hari-hari ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat dari Tuhan, saya mau katakan pertolongan mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini, besok dan lusa. Oleh karena itu, jangan kasih kendor, cari Tuhan. Di saat engkau menghadapi tantangan masalah, cari Tuhan. Ketika kau jatuh dalam pencobaan, lari kepada Tuhan, saudara. Hanya Dia satu-satunya yang dapat menghapuskan tetesan air matamu dan menampung cucuran air mata tangisanmu dalam kirbat emasnya. Mari angkat tanganmu, pandang Dia saat ini. Haleluya. Oh, saya rasakan hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Siapa lagi saudara? Angkat tanganmu, minta ampun sama Tuhan. Kadangkala keluar dari mulut ini perkataan-perkataan negatif. Pernahkah saudara bilang begini, percuma saya ke gereja? Mulai keluar kata-kata yang menyakiti. Ampun, minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan, oh Yesus. Allah kita Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga engkau dapat menanggungnya, melewatinya. Roh Kudus, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalanmu saat ini. Makasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong
Tuhan, pagi ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, jamah kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di kemudian hari, mulai hari ini kami tidak pernah sendiri. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang telah memberi kekuatan kepadaku. Apabila ada orang yang punya niat jahat terhadap kami, Tuhan sanggup membalikkan itu untuk kami melihat pembelaan yang dari Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kami tidak terikat, terintimidasi lagi dengan namanya stres, kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Tetapi hati kami pagi ini dipenuhi oleh kuasa ilahi, kuasa yang dari Tuhan. Thank you Jesus, yang sakit Engkau sembuhkan dalam namanya Yesus pagi ini. Yang letih lesu dan beban berat, Tuhan sudah ambil alih, sehingga kami akan menjalani hari-hari ke depan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Bilang kiri kanan, beruntunglah engkau hadir pagi ini. Haleluya. Engkau terima berkat firman Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa sekali saudaraku ya. Kalau kita nggak datang hari ini, aduh rugi banget ya. Tadi firman Tuhannya buat saya pribadi cakep, kata Bapak Gembala. Haleluya. Luar biasa, tajam sekali. Setiap minggu selalu ada teguran buat setiap saya ya, terutama. Kalau dulu enggak, kadang nggak dapet ya dulu. Tapi tahun ini tuh terus dapet. Hancur hatinya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala. Kita akan membacakan warta sepekan. Setelah itu kita memberikan persembahan, persiapkan persembahan kita. Persembahan kita ada 2 kali. Pertama buat hamba Tuhan, yang kedua untuk operasional gereja. Warta gereja Minggu 21 September 2025. Sunday service yaitu kebaktian Minggu pagi. Tanggal 28 September firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gembala kita, Pendeta Yusuf Kurnia, jam 8 dan jam 5 sore. Setelah ibadah pertama ada ibadah anak. Fire of Worship Banten Selasa tanggal 23 September jam 12 saudaraku di Menara Serpong ya. Ikut sekali-sekali saudara mendapat lawatan Tuhan. Nah ini seminar talk show hari Sabtu tanggal 27. Kalau kata Bapak Gembala, Bu Gembala ini bagus, cakep ya. Ikut aja saudara ya, jangan sampai terlewatkan ya. Karena ini akan mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi pola pikir kita, kehidupan kita sehari-hari dan masa depan kita. Pendaftaran ke Ibu Gembala yang udah 190 orang. Waduh, luar biasa. Yang daftar sudah 190 orang. Takutnya ditutup saudara. Hari ini ya segera daftar ke Ibu Gembala. Ibadah kaum wanita Selasa lewat Zoom oleh Ibu Gembala kita. Dan ini doa terobosan tiap hari Kamis saudara di tempat ini 7:30 selama 1 jam saja. Kami mengundang Bapak Ibu segala semua untuk ikut di dalam doa terobosan. Ibadah Youth Next Gen hari Sabtu jam 7. Bila
anaknya ada yang mau dijemput atau diantar pulang, bilang hubungi Timotius dan Rika ya saudaraku. Dan ini ibadah sekolah minggu Philadelphia Kids hari Minggu jam 10:30 setelah ibadah pagi. Untuk yang mau dijemput antar jemput hubungi Priscilla dan Chris. Kebersihan minggu ini kaum pria tanggal 27 September, jangan lupa ya. Dan hari ini ada vokal training, ini untuk dibuka untuk umum Bapak Ibu sekalian, datang setelah ibadah malam hari ini, yaitu jam 7 sampai dengan jam 9 ya, gratis. Nah, rekening Natal sudah dibuka saudaraku. Bila saudara mau transfer langsung aja ke BCA 5875791017 atas nama Helmi Nathanael atau Susilawati. Nanti bukti transfer bisa di scan ke Ibu Gembala. Nah, ini mencari dana sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya, yaitu dengan keripik-keripik dan asinan bisa di depan bisa disediakan. Dan kacang hijau saudara, kacang hijaunya itu enak banget ya. Ini gemar membaca Alkitab hanya satu hari satu pasal. Dengan membaca Alkitab satu hari satu pasal, kita bertambah dekat kepada Tuhan ya. Ya, ini IG yang ada, mari kita bisa lihat seluruh kegiatan yang ada di gereja Philadelphia. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Ibu Melana dengan Ibu Helna ya. Ibu Melana yang pertama, Ibu Helna yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat berkuasa itu atas hidup kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan telah menegur kami dan menguatkan kami. Kami mau berubah Tuhan, kami mau lakukan firman-Mu Tuhan. Engkau bantu setiap kami Tuhan agar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Tuhan berkati tangan kami Bapa, berkati pemberian kami Tuhan, sehingga semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bila putus asa dan
merasa bersyukur. Nggak ada Tuhan, nggak ada. Ini pujian ini akan kita menghitung berkat Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selalu ada buat setiap kita yang percaya. Mari kita angkat tangan kita percaya Yesus akan menyertai kita, memberkati kita. Aduh, kita tidak perlu takut dan gentar. El Shaddai, El Shaddai, Yesus Maha Besar. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Engkau selalu mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami hidup di dalam dunia banyak hal yang kami hadapi, tetapi Engkau selalu memberi kepada kami jalan keluar adanya. Kuatkan kami Tuhan, tambahkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya yang sanggup melakukan bagi kami dan memberi yang terbaik adanya. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memberkati umat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, kesehatannya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Engkau jauh lebih lagi berkarya kepada setiap umat-Mu adanya. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari segala keterpurukan. Berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil, biar lewat mereka bangsa kami mengalami terobosan di berbagai sektor dan bidang. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik itu WL, Singa, tim musik, Asyir, kolektan. Tuhan Engkau memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda, biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, selama seminggu ke depan apa yang kami makan, apa yang kami perlukan Engkau sediakan bagi kami. Kami tetap percaya kepada Engkau, dan Tuhan biarlah kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Sebelum kita pulang, tinggalkan rumah Tuhan dan kembali ke tempat kita masing-masing.
Kita sekali lagi angkat kedua tangan kita, wajah kita tertuju kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi permohonan kita, sebutkan, sampaikan permohonanmu. Saya percaya Tuhan membuka tangannya lebar-lebar, dan Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Pegang hidup kami, pegang tangan kami ya Tuhan, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak rohani saya, sebelum kau pulang, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, double porsi, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani, berkat kesehatan, berkat penghiburan, berkat umur panjang, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu, bahkan sakit penyakit dilalukan dalam hidupmu. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya dengan pedang berapi, menjaga, melindungi, menyertai kita hari lepas hari. Bahkan apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan, sehingga engkau bisa menabung untuk hari tua, hari masa depanmu. Dan mari sebelum kau pulang sekali lagi, terima berkat ibadah kita di minggu pagi ini, dan pulanglah engkau dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur Bapa, Halo cantik.